Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini akan mereview skripsi untuk memenuhi tugas mata kuliah Metopen, metode penelitian. Nama saya Muhammad Andy Faiz, NIM 231040415. Saya dari kelas PMAT A. Saya akan mereview skripsi dengan judul Efektivitas Contextual Teaching and Learning atau CTL terhadap kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence pada pembelajaran segi 4. Skripsi ini itu diajukan oleh Ruri Dwi Cahyani. Skripsi ini terbit tahun 2018. Jadi Mbak Ruri ini dari program studi pendidikan matematika, tapi fakultasnya masih saintek. Langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang ya. Ada bab 1. Bab 1 yaitu pendahuluan. Jadi di sini saya akan mengawali pada kaitannya dengan pendidikan. Jadi pendidikan itu merupakan proses pengubahan sikap manusia untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri menjadi lebih baik. Pembelajaran yang diajarkan dalam pendidikan formal itu salah satunya yaitu matematika. Jadi matematika ini sangat penting bagi manusia karena matematika itu dapat menumbuhkan sikap positif seperti kritis, cermat. Nah, sikap positif tersebut tentunya itu sangat bermanfaat ya bagi siswa. Pembelajaran matematika sekolah itu merupakan pembelajaran matematika yang diajarkan pada tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Nah, matematika sekolah yang ini kan berperan penting ya bagi siswa. Itu dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti berhitung, dagang, berbelanja, dan lainnya. Hal tersebut itu menjadikan matematika itu sebagai mata pelajaran yang perlu diajarkan. Tujuan dari pembelajaran matematika di SMP atau MTS yaitu siswa itu memiliki kecakapan atau kemahiran matematika. Nah, akan tetapi sebagian besar siswa di Indonesia ini belum dapat mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini terlihat pada hasil Trends in International Mathematics and Science Study. Hasil itu tahun 2015 yang dilansir oleh Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud menunjukkan bahwa Indonesia itu termasuk dalam peringkat 45 dari 50 negara. Jadi kedudukannya itu rendah. Kemudian salah satu ruang lingkup dalam pembelajaran matematika pada jenjang SMP MTS ini yaitu geometri. Nah, geometri ini digunakan oleh setiap orang dalam kehidupan serta merupakan bagian dari matematika yang belajar tentang bentuk-bentuk benda. Ini misal ya seperti bentuk-bentuk benda itu seperti macam-macam bangun datar dalam segi 4, misal persegi panjang, jajar genjang, telah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Nah, siswa belum dapat mencapai indikator pembelajaran geometri khususnya pada materi segi 4. Hal ini terlihat pada hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2018 di MTS Negeri 6 Sleman menunjukkan banyaknya siswa yang lupa akan bentuk dari macam-macam bangun datar segi 4 sehingga siswa salah dalam melukiskan atau membuat sketsa. Kemudian siswa juga kurang terlatih untuk mengungkapkan pendapatnya selama proses pembelajaran. Komunikasi matematis itu merupakan kemampuan siswa dalam menyampaikan makna atau ide-ide matematis melalui perilaku verbal atau non-verbal. Kemampuan komunikasi matematis ini sangat diperlukan. Kemudian hasil studi pendahuluan yang dilakukan dengan menggunakan komunikasi matematis kepada 149 siswa MTS Negeri 6 Sleman tahun 2018, rata-rata skor yang diperoleh dapat rata-rata 1,5 dari skor maksimal 3. Jadi ini dianggap masih kurang dan perlu difasilitasi. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dan diperoleh bahwa mengenai situasi dan kondisi pembelajaran matematika di sekolah itu guru itu melakukan ceramah, latihan, serta penugasan. Nah, hal ini itu siswa itu kayak menjadi kurang aktif karena siswa itu lebih banyak menerima, mencatat, dan serta menghafal materi pelajaran yang diberikan. Kemudian hasil observasi peneliti juga memperkuat hasil wawancara tersebut. Jadi sebagian besar siswa itu tidak memiliki kepercayaan terhadap dirinya saat menghadapi ujian. Padahal kepercayaan diri ini sangat penting. Jadi kepercayaan diri ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh siswa agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam pembelajaran matematika. Kepercayaan diri ini sama artinya self confidence. Ini merupakan sikap yang penting dalam meraih kesuksesan. Jadi siswa yang kurang percaya diri dapat menyebabkan siswa itu tidak berani untuk mengungkapkan gagasan yang dibutuhkan dalam mengkomunikasikan hasil pemikiran mereka kepada orang lain secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan paparan tadi, itu diperlukan inovasi dalam pembelajaran matematika yang dapat memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa. Tentunya peneliti merasa bahwa model contextual teaching and learning atau CTL itu dimungkinkan dapat memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa karena proses pembelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena kan CTL itu kan tadi kan itu kan metodenya itu menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari kan. Nah, itu dapat mempermudah siswa dalam mengkomunikasikan gagasan yang dimiliki.
teknologinya. Oleh karena itu, peneliti itu tertarik untuk menerapkan model contextual teaching and learning pada pembelajaran segi 4. Jadi, lanjut ke identifikasi masalah. Jadi, yang pertama, siswa itu tidak terlibat secara aktif dalam pembelajaran matematika. Kemudian, kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence masih perlu difasilitasi. Terkait batasan masalah, peneliti itu memfokuskan pada efektivitas contextual teaching and learning terhadap kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence. Kemudian, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini peneliti membuat dua. Yang pertama itu, apakah model contextual teaching and learning itu lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Kemudian, apakah model contextual teaching and learning atau CTL ini lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional terhadap self-confidence siswa. Dan terkait tujuan penelitian, yaitu yang pertama mengetahui keefektifan model contextual teaching and learning, kemudian mengetahui keefektifan model contextual and learning dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional terhadap self-confidence siswa. Kemudian juga ada asumsi dasar. Asumsi dasarnya itu juga disajikan dengan lengkap. Kemudian ada manfaat penelitian, jadi manfaatnya itu juga peneliti juga menjelaskan dengan secara lengkap. Jadi manfaat definisi operasional juga disajikan dengan lengkap oleh peneliti. Menurut saya sebagai reviewer ya, pada bab 1 ini latar belakang sudah disusun secara sistematis dan logis, konteksnya juga empiris dengan deep record dengan data, kemudian fokusnya itu juga jelas. Tapi kelemahannya itu menurut saya latar belakangnya itu kayak cukup panjang dan padat. Kemudian referensinya ada referensi yang masih lama menurut saya. Kemudian lanjut ke bab 2, kajian kepustakaan. Yang pertama itu adalah landasan teori. Pertama menjelaskan efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran juga dijelaskan dengan secara jelas ya. Juga menjelaskan terkait kontekstual teaching and learning itu adalah pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa. Kemudian juga dijelaskan terkait materi segi 4 di situ juga menjelaskan terkait keliling dan luas-luas. Kemudian lanjut ke hipotesis penelitian. Jadi hipotesisnya ada dua, bahwa model CTL itu lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional terhadap kemampuan komunikasi matematika. Terus kemudian model CTL itu lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional terhadap self-confidence. Nah, menurut saya sebagai reviewer, bab 2 ini telah memuat unsur-unsur utama yang lengkap menurut saya. Pemaparannya juga bagus, tetapi pada penjelasan model pembelajaran konvensional itu kayak terlalu singkat. Dan lanjut ke bab 3, ini itu metode penelitian. Jadi peneliti pada penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Jadi peneliti ini memilih jenis ini karena peneliti itu tidak dapat sepenuhnya mengontrol variabel dari luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen seperti lingkungan siswa yang di luar. Kemudian peneliti itu juga melakukan pemberian perlakuan atau treatment kepada suatu kelas dibandingkan dengan kelas yang tidak diberikan treatment. Kelas yang diberikan treatment atau perlakuan itu disebut kelas eksperimen, dan kelas yang tidak diberikan treatment itu disebut dengan kelas kontrol. Kemudian terkait desain penelitian, peneliti ini menggunakan non-equivalent control group design. Beliau memilih ini karena peneliti itu tidak membentuk kelompok baru untuk dijadikan sebagai kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Jadi peneliti hanya menggunakan kelas yang sudah terbentuk dari awal tahun pembelajaran. Lanjut ke variabel penelitian. Terkait variabel independen atau variabel bebas, yaitu model contextual teaching and learning. Terkait variabel terikat, yaitu kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence. Kemudian lanjut ke tempat dan waktu penelitian. Jadi penelitian ini tuh dilaksanakan di MTS 6 Sleman, MTS Negeri 6 Sleman, kelas 7 tahun ajaran 2017 tahun 2018. Ini dilakukan sebanyak 6 kali. Peneliti itu menjadikan kelas 7 yang dipilih sebagai populasi dalam penelitian ini karena relevan dengan materinya dan sesuai dengan metode dengan model CTL juga. Kan tapi populasi yang terlalu besar itu tidak memungkinkan bagi peneliti untuk meneliti semua populasi, karena kan semua populasi itu banyak 163 siswa. Jadi peneliti itu hanya menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk mengatasi keterbatasan di atas. Kemudian peneliti juga melakukan uji perbedaan rata untuk mengetahui kesamaan karakteristik dari seluruh siswa kelas 7. Ini menggunakan uji ANOVA satu jalur dengan bantuan SPSS. Hasil uji perbedaan rata itu menunjukkan bahwa rata kelas 7 itu memiliki rata yang sama, dan dapat disimpulkan bahwa semua kelas itu dapat dijadikan sampel penelitian yang representatif. Terkait pengambilan sampel, yaitu peneliti pakai teknik expert sampling, yaitu memilih sampel didasarkan atas pendapat ahli yang dimaksud yaitu guru matematika kelas 7 pada sekolah tersebut. Kemudian peneliti memilih kelas 7A dan 7D untuk dijadikan sampel penelitian. Pemilihan kelas tersebut itu berdasarkan pertimbangan dan saran yang diberikan oleh Bapak guru kelas tadi. Kemudian penentuan kelas kontrol dan kelas eksperimen itu dilakukan dengan cara undian. Hasil pengundiannya yaitu kelas 7D sebagai kelas eksperimen dan kelas 7A sebagai kelas kontrol. Kemudian lanjut ke instrumen penelitian. Pada instrumen ini peneliti itu menggunakan berbagai instrumen. Yang pertama itu instrumen pengumpulan data, yaitu dengan tes. Kemudian juga menggunakan
skala sikap ya, itu merupakan skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur suatu sikap tertentu. Skala ini juga untuk mengukur self confidence siswa yang memuat item pernyataan dengan menggunakan skala Likert. Kemudian pernyataan dalam skala sikap self confidence itu juga terdiri dari 5 pilihan, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Kemudian peneliti itu juga mengadopsi skala self confidence itu sesuai dengan yang disusun oleh Wirasemita karena beberapa pertimbangan. Kemudian instrumen dari susunan Wirasemita tadi itu diuji cobakan terlebih dahulu untuk menguji reliabilitas instrumen tersebut pada sampel penelitian, karena itu untuk mengetahui tingkat kepercayaan hasil pengukuran atau ukur sebagai kelompok subjek yang akan diteliti. Kemudian yang kedua itu instrumen pembelajaran. Yang pertama ada rencana pelaksanaan pembelajaran, itu terdiri dari 2 macam, yaitu RPP dengan model CTL dan RPP dengan model konvensional, pembelajaran konvensional. Jadi penyusunan RPP ini mengacu pada kurikulum yang diterapkan di MTs Negeri 6 Sleman, yaitu kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Nah, untuk mendukung penelitian ini dalam RPP kelas eksperimen dilengkapi dengan HLT ya, atau dugaan. Ini dijadikan panduan dalam pelaksanaan pembelajaran sekaligus memberikan berbagai alternatif strategi. Kemudian juga dalam bekerja siswa. Kemudian lanjut ke teknik analisis instrumen. Jadi instrumen yang baik itu harus memenuhi 2 persyaratan penting, yaitu valid dan reliable. Nah, uji coba instrumen ini dilaksanakan pada kelas 7B di MTs Negeri 6 Sleman dengan jumlah 32 siswa. Hal tersebut dilakukan untuk mengatur reliabilitas dan daya pembidanya. Yang pertama itu validitas. Sudah diukur bahwa validitasnya itu bisa tinggi apabila menghasilkan data yang akurat. Kemudian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan para ahli. Hasil pertimbangan oleh para ahli itu diuji dengan menggunakan Content Validity Rate atau CVR, yang mana langkah-langkahnya itu yaitu dengan menentukan kriteria penyekoran terhadap ahli, menghitung skor CVR sesuai rumusnya. Kemudian validator instrumen tes itu dipilih 3 ahli dalam bidang matematika, terdiri dari 1 dosen dan 2 guru. Nah, instrumen tes ini terdiri dari 5 butir soal berbentuk uraian. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh butir soal pada instrumen tes kemampuan komunikasi matematis itu dinyatakan valid dari hasil validasi ahli. Kemudian skala sikap self confidence pada peneliti itu juga kayak tadi mengadopsi dari skala self confidence yang dikembangkan oleh Wirasemita dalam tesisnya lulusan UNY yang telah divalidasi oleh 3 orang ahli. Kemudian reliabilitasnya itu pada penelitian ini pada soal pretest kemampuan komunikasi matematis dan skala self confidence. Kemudian juga hasil uji reliabilitas skor tes kemampuan komunikasi matematis itu menggunakan SPSS. Kemudian itu memberi informasi ya bahwa instrumen pretest kemampuan komunikasi matematis mempunyai nilai alfa sebesar 0,767 dengan jumlah soal 5 butir. Hal tersebut menunjukkan bahwa reliabilitas instrumen itu masuk kriteria tinggi. Kemudian juga dijelaskan hasil reliabilitas skala self confidence yang juga itu muncul hasil juga sangat tinggi. Kemudian di sini juga menjelaskan daya beda. Daya bedanya juga dijelaskan hasil daya beda instrumen kemampuan komunikasi matematis, hasil dari beda skala self confidence. Terus kemudian menjelaskan prosedur penelitian. Yang pertama itu ada tahap pra eksperimen, itu ada tahap menyusun tema, identifikasi lapangan, membuat proposal penelitian, menyusun instrumen penelitian, memvalidasi instrumen penelitian, mengurus surat izin penelitian. Kemudian tahap eksperimen yaitu pada saat pelaksanaan penelitian itu ada pemberian pretest dan prescale, pemberian treatment atau perlakuan, kemudian ada pemberian post test dan post scale. Kemudian pada tahap pasca eksperimen juga ada tahap menganalisis data, kemudian menyusun laporan penelitian. Kemudian yaitu sebab teknik analisis data. Nah, analisis data itu merupakan tahap penting dalam suatu penelitian di mana data didapatkan kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji perbedaan rata-rata, yaitu teknik pengujiannya dengan menggunakan teknik uji T2 sampel independen. Ini untuk mengetahui keefektifan model CTL terhadap kemampuan komunikasi matematis dan self confidence siswa. Nah, penggunaan uji T itu menyarankan bahwa kedua kelompok berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki kovariansi yang homogen. Kemudian juga dijelaskan terkait uji normalitas. Kalau uji normalitas itu digunakan untuk mengetahui skor pretest, post test, gain, dan end gain itu kemampuan komunikasi matematis, serta self confidence, kelas eksperimen dan kelas kontrol itu berdistribusi normal apa enggak. Kemudian juga dijelaskan langkah-langkahnya seperti menentukan hipotesis, menentukan nilai signifikan apa, kemudian menentukan kriteria pengujian hipotesis, dan sampai tahap akhir itu menentukan kesimpulan. Uji homogenitas juga dijelaskan di sini. Ini uji homogenitas dan uji normalitas tadi itu sebagai uji prasyarat ya. Kemudian terkait analisis data itu juga dijelaskan secara lengkap. Jadi data yang telah terkumpul dilanjutkan dengan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, jika hasilnya memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan uji T. Maka langkahnya juga dijelaskan secara lengkap di sini. Kemudian
pendapat saya terkait bab 3 ini. Menurut saya ini juga sudah dijelaskan dengan lengkap dan terperinci dan bisa dijadikan referensi oleh bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan ini. Kemudian lanjut ke bab 4. Untuk bab 4 itu ada hasil analisis data, kemudian juga ada pembahasannya. Di situ hasil analisisnya juga dijelaskan dengan secara lengkap, pembahasannya juga dijelaskan secara lengkap, yang mana kesimpulannya itu model CTL ini lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa dan self confidence siswa. Kemudian kelebihan kekurangan skripsi ini yaitu untuk kelebihannya, yang pertama, topik ini dianggap secara relevan dengan kondisi pembelajaran matematika di Indonesia. Kemudian yang kedua, metodologinya itu juga kuat dan sistematis. Kemudian yang ketiga, penyajian hasil itu juga dijelaskan secara runtut. Terkait kelemahan, mungkin ruang lingkup penelitiannya masih terbatas, yaitu pada satu sekolah. Kemudian juga kurangnya refleksi yang mendalam. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.